Anies bukan kader Nasdem. Anies bukan kader Nasdem, bukan kader PKB, bukan juga kader PKS. Kok dilepas? Ya enggak dong. Jadi tidak ada tanggung jawab bagi Nasdem terkait masalah masa depan karir politik Anies gitu. Lah, kan Nasdem sudah bilang kalau Anies mau nyalon lagi sebagai gubernur DKI, kami siap mendukung. Kan gitu. Sahroni jadi wakilnya. Masuk barang itu kan? Benar nggak sih? Masuk barang itu gitu. Keluar masuk kantor Kesbangpol, keluar masuk kantor Kanwil untuk perbaikan demi perbaikan, dan alhamdulillah kemarin tanggal 22 Juli 2026 kita melengkapi 38 surat keterangan terdaftar. 38 surat keterangan terdaftar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote, telah kita sempurnakan ikhtiar ini untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, ini memang sangat kejutan sekali ya, dikarenakan Pak Jokowi bersafari politik ke NTT, ke Lampung, walaupun banyak masyarakat yang menyambut kehadiran Pak Jokowi, tetapi juga tidak bisa mendongkrak elektabilitas dari PSI sendiri. Bahkan hasil survei dari IPO itu sangat mengejutkan sekali, di mana partai Anies Baswedan ya, Partai Gerakan Rakyat itu memperoleh 0,5% suara. Bayangkan PSI yang walaupun didukung habis-habisan oleh Pak Jokowi, bahkan juga sudah mulai bersafari politik ke NTT, ke Lampung, dan bahkan pada Pilpres waktu lalu ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, bahkan didukung habis-habisan. Tetapi dari hasil survei yang terbaru hanya memperoleh 1,9%. Bayangkan, ini hampir tersalip setidaknya oleh Partai Anies Baswedan Gerakan Rakyat yang memperoleh 0,5%. Bayangkan 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian menjelang Pilpres, bisa-bisa PSI itu suaranya malah tersalip oleh Partai Anies Baswedan. Apakah ini sebuah karma politik ya? Dikarenakan pada waktu lalu itu ada pemberitaan yang sangat masif sekali. Bahkan dari Pak Surya Paloh sendiri, Anies Baswedan itu dijegal maju menjadi calon presiden. Dan bahkan tidak hanya itu saja, pada waktu lalu juga ketika Anies Baswedan konon katanya sih akan dimajukan sebagai cagup Jakarta, itu pun juga seolah-olah dijegal. Dikarenakan apa? PKS yang setia menemani Anies Baswedan tiba-tiba masuk koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Begitu juga Nasdem tiba-tiba masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, menjadi koalisi di pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan juga sangat wow sekali ya. Apakah ini termasuk karena politik dan akhirnya suara PSI itu tidak bisa naik walaupun sudah didukung habis-habisan oleh Pak Jokowi yang sudah melakukan safari politik, bahkan hanya mendapatkan 1,9%. Nah, ini Gerakan Rakyat memperoleh 0,5%. Bayangkan, hampir tersalip loh. Kurang 1% lagi bisa-bisa menyalip PSI ya. Ya, padahal partai yang baru saja dideklarasikan waktu lalu ya, dideklarasikan, dan bahkan juga baru didaftarkan di Kemenkumham, tiba-tiba sudah mendapatkan 0,5%, bahkan sudah menyalip Gelora dan bahkan Hanura. Bayangkan, Hanura 0,2%. Ini memang sangat sulit sekali memang ya, partai baru itu sangat sulit sekali. Yang paling bertahan ya PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, PKS, dan Nasdem. Itu sudah memiliki basis suara yang ya, yang bisa dikatakan sudah bisa ditebak lah. Memang sangat wow sekali. Apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu ya, reaksi Anies Baswedan soal isu dijegal maju Pilgub DKI. Pada waktu lalu juga ramai demikian ya. Ya, setelah gagal menjadi presiden pada waktu lalu, kalah dengan Pak Prabowo Gibran, dan inginnya sih ingin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Itu pun juga dijegal pada waktu lalu. Kalau kita lihat dari hasil survei itu juga dominan ya, nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, dan Ridwan Kamil. Tetapi yang cukup cerdas sekali, Ibu Megawati pada waktu lalu memilih nama Pak Pramono Anung. Kalau kita lihat pilihan politik dari Ibu Megawati sangat keren sekali loh. Kalau memilih nama Ahok dan juga Anies Baswedan, itu pasti serangannya sangat gampang sekali serangannya. Yaitu Anies Baswedan politik identitas, Ahok waduh pasti etnis dan lain sebagainya, akan semuanya diungkap lah setidaknya ya terkait serangan-serangan kepada Basuki Cahayapurnama. Dan Ibu Megawati memilih nama Pak Pramono Anung. Ini sangat netral sekali. Akhirnya sampai saat ini Jakarta adem ayem. Menurut saya besok harus ada sosok lah yang setidaknya bisa menyatukan masyarakat Indonesia. Menurut saya nggak perlulah memilih Pak Prabowo, Gibran, intinya dari dinasti Pak Jokowi, dari dinasti Pak Prabowo misalkan, harus benar-benar fresh lah besok nama calon pemimpin di kemudian hari. Benar-benar harus sosok yang benar-benar fresh. Ya seperti nama Pak Pramono Anung. Menurut saya ini ledakan yang sangat dahsyat sekali menurut saya, dan akhirnya terpilih dan satu putaran saja. Sangat keren kan? Sangat keren. Anies Baswedan buka suara merespon tudingan dirinya tengah dijegal untuk maju di Pilgub DKI. Anies turut merespon isu yang menyebut PKS akan hengkang dan mendukung Ridwan Kamil yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Ternyata beneran, bayangkan.
PKS ternyata mundur dan mendukung Ridwan Kamil, dan akhirnya ada dari PKS juga menjadi calon wakil gubernur ya, mendampingi Ridwan Kamil. Bayangkan sampai segitunya politik ya. Anies memastikan hingga saat ini dukungan partai masih seperti pertama kali diterima. Isu yang muncul belakangan ini, kata dia, semua adalah spekulasi. Semua spekulasi. Sekarang ini tidak ada, belum ada yang berubah, sama Anies Baswedan kepada wartawan. Anies mengakui dinamika politik yang terjadi membuat banyak spekulasi, bahkan hingga komentar berkeliaran di ruang publik. Tentu kalau bicara tentang komentar bisa macam-macam, tegas Anies. Tetapi kan juga terjadi kejadian, yaitu PKS tiba-tiba mundur dan tidak mencalonkan Anies Baswedan. Bayangkan. Nah, di sini bahkan dari Husnul Khotimah ya. Tapi fakta. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin keren teman. Bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies Baswedan ini gak kaleng-kaleng ya kan. Mantan Gubernur Jakarta, namun mempunyai perjalanan panjang ya dalam dunia politik. Biasanya teman-teman, orang yang tidak punya panggung politik biasanya redup ya kan. Tapi Anies itu nggak redup-redup teman-teman. Ini artinya bahwa bagaimana gebrakan Anies ini tentu membuahkan hasil ya kan. Masyarakat menilai bahwa Anies ini adalah sosok pemimpin yang sangat jujur ya. Bagaimana ia membela rakyat, cerdas, pintar. Menurut saya itu adalah poinnya. Kita lihatlah bagaimana Anies Baswedan per hari ini ya, masih menyala teman. Menurut saya itu adalah sebuah keuntungan bagi Anies Baswedan ya kan. Dengan turunnya survei kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo, ini sebenarnya menguntungkan Anies. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat masyarakat kan mulai ya tidak puas dengan kinerja pemerintahan sekarang teman. Dan itu membuktikan bahwa masyarakat ingin ada pemimpin baru teman di 2029 ya. Dan ini kesempatan bagi Anies Baswedan sebenarnya. Jika kemudian Anies mempunyai program ya, mempunyai semacam gebrakan ya, itu sangat masuk akal teman. Kalau Anies Baswedan bisa mewujudkan apa yang masyarakat inginkan ya kan. Dan kita lihatlah bagaimana kemudian ya nama Anies ya semakin mencuat sebagai calon presiden 2029. Menurut saya itu sangat luar biasa. Persiapan-persiapan yang Anies kerjakan tentu ya saat ini sudah terstruktur. Bagaimana beliau membuat partai politik misalnya. Ya, itu sudah sangat matang teman-teman persiapan Anies. Artinya bahwa Anies mempunyai kendaraan politik ya saat ini. Istilahnya punya tiket teman, walaupun belum mempunyai kursi di parlemen ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa ambang batas presiden threshold sebagai syarat pencapresan itu sudah dihapus ya kan, dan Anies mempunyai hak dan punya tiket untuk maju sebagai capres 2029. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.